Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita sudah bisa mulai take profit di mana dia sudah mendekati area resistennya, dan ataukah malah ternyata kita masih bisa hold terus dengan harapan akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau ke harga yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan harga saat ini ya. Dan atau apakah malah ternyata kita harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai masuk di saham-saham ini, ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi daripada kita masuk pada saat ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis kita akan bergabung di grup WhatsApp. Di sini kita akan bisa sharing bareng dengan member-member yang lain di sini ya. Tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham BSSR. Kalau kita lihat saham BSSR ini, di mana kemarin dia sempat turun ya, di mana dia di sini sudah ngejebol MA50-nya. Sudah ngejebol MA50-nya, dan kemudian sebelumnya juga sudah ngejebol MA50 di sini ya. Sudah jebol 50, tapi kemudian ketika di sini turun dan kemudian masih tertahan di MA200-nya, dan kemudian dia kembali naik lagi, dan kemudian dia akhirnya kembali sudah nge-breakout ya, sebenarnya kembali sudah berada di atas MA50-nya, tetapi kemudian di candle yang ini di tanggal 9 Juni kemarin dia akhirnya ngejebol MA50-nya kembali, dan kemudian saat ini dia kalau kita lihat di sini kembali menyentuh MA200-nya, dan bisa dibilang di sini nanti mungkin kalau untuk kalian yang masih apa ya istilahnya, masih punya, kita masih ada harapan untuk hold terus. Tapi kalau seumpama nanti dia ngejebol MA200 nya, mending kita keluar dulu aja ya. Berarti dia sudah memberikan dua kode. Kode pertama dia sudah ngejebol MA50 nya, dan kalau seumpama nanti dia ngejebol MA200 nya, berarti dia juga sudah ngejebol MA200 nya, dan kemudian itu adalah kode kedua di mana dia akan memasuki fase downtrendnya atau mengakhiri fase uptrendnya ya. Dan di sini juga kalau bisa kita lihat, kalau MA200 saya hilangin seperti ini, dimana dia juga sudah ngejebol support trendline uptrendnya, dimana di sini adalah lower awalnya, dan kemudian di sini adalah lower high pertama, lower high ketiga, dan kemudian di sini harusnya dia mantul, tapi ternyata dia akhirnya dijebol juga di sini ya. Oke, seperti ini dijebol. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, silahkan, kita masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus harga atau menembus MA200-nya. Untuk saat ini sendiri MA200-nya adalah di harga 3.288. Jadi otomatis nanti kalau seumpama ngejebol MA200-nya, mending kita keluar dulu aja. Bisa dibilang fase downtrendnya akan semakin terkonfirmasi valid ya di sini. Nah, di sini juga kalau kita lihat dari resisten trendline-nya, dari resistennya juga bisa dilihat seperti ini ya. Nah, saya hubungkan dari resisten atau dari resisten tertinggi sebelumnya, saya sentuhkan dengan resisten yang ini, dan kemudian di sini juga semakin lama semakin patuh ya dia. Di sini menyentuh dan kemudian dia turun, di sini juga ketika menyentuh hanya ekor-ekor aja, dan kemudian dia lanjut turun lagi. Nah, jadi di sini adalah pilihan terakhir kita adalah di MA200-nya. Kalau semua MA200-nya ditembus, mending yang masih punya silahkan keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang belum punya, ya kita juga masih bisa ada harapan ya kalau seumpama nanti dia mantul di MA200-nya ini. Coba, jadi di sini yang untuk support trendline ini akan saya hilangkan aja dulu ya. Dimana di sini juga sudah ditembus, jadi kita akan melihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, di sini kita akan hitung dari risk rewardnya kalau kita masuk untuk yang belum punya. Jadi misal kita masuk di harga closingnya ini di harga 3.300, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah MA200 nya, dan untuk target kita mungkin di bawah MA50 di sini ya untuk target. Oh, itu juga sebelumnya ada resisten juga di sini ya. Oke, mungkin resisten terdekat kita di sini ya di harga 3.490 dengan presentasi 5,76%, dan batasan cut loss kita satu tick di bawah MA200-nya, atau di sini aja saya paskan dulu. Oke. Di harga 3.270 dengan presentasi masih kurang dari 1% ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa dibilang masih oke ya untuk kita trial and error, di mana masih ada kemungkinan ketika saham itu menyentuh MA200-nya dia akan kembali naik lagi seperti pola sebelumnya ya. Ketika di sini dia ngejebol MA50-nya, dan kemudian di sini dia turun menyentuh MA200-nya, dan kemudian dia akan lanjut naik lagi. Tentunya di sini terserah kalian yang mau di mana. Yang pasti satu tick, dua tick, tiga tick di bawah MA200-nya juga nggak masalah. Jadi misal di harga 3.250 juga nggak masalah. Yang pasti kalau sudah ngejebol MA200 kita wajib keluar.
Tapi selagi dia masih bertahan di atas EMA 200-nya masih aman, masih ada kemungkinan kalau seperti pola sebelumnya ketika dia menyentuh EMA 200 dan kemudian dia naik tinggi sampai ke harga 5 ribuan ini, bisa dibilang kalau dia menyentuh di sini sampai ke sini itu dia naik sekitar 84%. Jadi kalau polanya sama seperti pola sebelumnya ya mungkin dia akan lanjut ke area resisten yang sama ya di harga 5 ribuan ini. Oke, jadi di harga atau persentase yang akan kita dapat sekitar 50-an persenan, 50%-an kalau dia mantul di MA 200-nya. Dan kemudian pun kalau seumpama kita masuk dan kemudian akhirnya dia juga ngejebol MA 200-nya, batasan cut loss kita juga masih sangat-sangat kecil ya, dimana saat ini sendiri dia benar-benar mepet dengan atau benar-benar sedang menyentuh MA 200-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, masih aman untuk kita hold selagi belum menembus EMA 200-nya. Dan untuk yang belum punya pun silahkan juga kalau mau masuk, dimana risk kita juga masih sangat-sangat kecil ya. Selanjutnya ada saham EXCL. Oke, untuk EXCL sendiri dia bisa dibilang dia kembali ke support trendline ya, support strukturnya, dimana di sini bisa kita lihat di sini ada support struktur di harga 2590 ya, ketika dia menyentuh harga area sini naik lagi menyentuh sini dan kemudian dia naik lagi dan kemudian di sini sempat menyentuh dan kemudian naik lagi dan akhirnya ketika di sini dia kemarin gap down ya di sini di tanggal 13 Juni dia opennya langsung di bawah sini dan kemudian dia lanjut turun dan kemudian di sini dia di tanggal 23 Juni kemarin dia akhirnya di breakout lagi ya area sini ya. Dan kemudian dengan bisa dibilang di sini volumenya juga cukup bagus atau cukup kuat di sini ketika dia berhasil breakout area supportnya ini lagi. Jadi bisa dibilang dia kembali ke area supportnya lagi. Dan kemudian kita lihat hari ini juga dia bisa dibilang menguat 1,90% dan dia closingnya hari ini di atas MA 50-nya. Kalau kita lihat sini ya di MA 50-nya sini. Di MA 50-nya harganya adalah di harga 2671 dan kemudian hari ini dia closingnya di harga 2680. Berarti bisa dibilang dia closingnya sudah berada di atas MA 50 kembali. Berarti bisa dibilang cukup menarik ya untuk saham XCL ini. Jadi untuk kalian yang masih punya dan kemarin dia di sini dia breakdown dan kemudian belum turun, jadi di sini berbahagialah karena dia kembali ke jalurnya lagi. Jadi masih bisa kita hold terus saham XCL ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya, kita lihat untuk saham XL ini apakah kita bisa mulai masuk. Misal kita masuk di harga closingnya di harga 2680 dan batasan cut loss kita mungkin satu tick aja di bawah area supportnya ini ya di harga 2510, karena kalau di bawah sini sudah terlalu dalam banget ya, udah lebih dari 10%-an. Oke, jadi di sini aja di harga 2510 dengan persentase cut loss kita adalah 6,34% dan target terdekat kita mungkin di MA 200-nya dulu. Oke, mungkin terlalu dekat di situ. Tapi nggak masalah juga ya. Mungkin target terdekatnya adalah di MA 200 di sini ya. Di harga 2780 dengan persentase cuma 3,73%. Dan kemudian kalau MA 200 berhasil ditembus, kita akan ada kemungkinan akan sampai ke resisten-resisten sebelumnya di sini ya. Di sini juga ada area resisten. Jadi target selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 3.300 dengan persentase 23,13% dari saham XCL ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian masih punya, masih aman untuk kita hold, dan untuk yang belum punya pun juga bisa dibilang risknya juga masih di bawah 10% dan target kita di MA 200-nya sekitar 3%-an, dan kalau target selanjutnya adalah di harga 3.300 dengan persentase 23,13% ya. Selanjutnya kita akan lihat saham INDF ya. Oke, untuk saham INDF ini ternyata bisa dibilang hari ini dia langsung mantul ya di tanggal 27 Juni ini, dimana dia langsung menguat naik sekitar 1,77%, dimana closingnya di harga 7.200 ya, dimana kalau bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya di sini di harga 7.000 dan batas bawahnya di harga 6.950, dimana itu adalah area juga area support sebelumnya di sini ya. Oke, di sini adalah area support sebelumnya, di sini support, di sini support. Saya hilangkan dulu MA-nya biar biar kelihatan ya. Di sini adalah di sini adalah supportnya, pantulan awalnya, di sini pantulan kedua, pantulan ketiga, dan kemudian di sini akhirnya di breakdown. Dan kemudian menjadi area resistance selanjutnya di sini. Dan kemudian di sini kemarin sempat menjadi area resisten kembali ya, berarti ada dua resisten, di sini resisten, di sini resisten. Dan kemudian akhirnya di breakout di tanggal 23 Juni kemarin dan kemudian di retest di tanggal 24 Juni kemarin, dimana dia minus 0,70%, dan kemudian hari ini juga dia sempat menyentuh area sini ya, dimana hari ini di tanggal 27 Juni ini
dia sempat menyentuh harga terendahnya adalah di harga 7.000. Berarti 7.000 itu tepat di area support ini, dan kemudian dia lanjut menguat ya. Jadi dimana dia opennya di harga 7.075 dan kemudian sempat turun ke harga 7.000 dan kemudian sempat menyentuh juga harga 7.200 dan kemudian close 7 ya. Oke, berarti tetap iya ya, harga tertinggi di harga 7.200 dan kemudian closingnya juga di harga 7.200. Berarti untuk kalian yang masih punya saham INDF ini berarti masih aman untuk kita hold ya, dimana di sini juga dia baru aja reversal atau baru aja nge-breakout resisten trendline downturn-nya ini. Di sini bisa kita lihat ini adalah resisten trendline downturn-nya, dan kemudian di sini juga kalau dari MA-nya cukup menarik ya, dimana dia sudah terbentuk pola golden cross, dimana MA 50 memotong ke atas MA 200-nya, dan kemudian kalau kita buat jalur atau menggunakan support trendline afternya, di sini kita akan hilangkan dulu, di sini hilangkan, dan kemudian kita akan hubungkan dari sini dari swing low ke swing high-nya seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah lower awalnya, dimana di sini bisa dibilang ada seperti inilah. Jadi indikasi kalau saham itu akan mengakhiri fase downtrendnya, dimana dia tidak berhasil membentuk atau membuat lower low selanjutnya. Jadi di sini adalah lower ya. Di sini kan kalau kita lihat di sini adalah lower low, dan kemudian lowernya semakin lama semakin turun, dan kemudian di sini adalah lower low yang di candle ini di tanggal 7 Maret ini, dan kemudian di sini dia gagal membentuk lower low selanjutnya, tapi dia bisa dibilang sejajar dengan lower sebelumnya, dan kemudian dia kembali atau melanjutkan kenaikannya. Seperti di sini ada indikasi adalah dia akan terbentuk reversalnya, dan kemudian di sini terbentuk lower yang sudah meninggi ya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, di sini kita buat aja di sini lower. Dan kemudian di sini terbentuk lower high yang pertamanya. Saya buat aja LH ya. LH itu adalah lower high yang dimana supportnya semakin lama semakin meninggi. Ini adalah lower high yang pertama. Kemudian di sini terbentuk lower high yang keduanya. Oke, berarti jalurnya seperti ini ya, dimana dia sini turun, naik, dan kemudian di sini juga sempat ingin turun, tapi kemudian dia lanjut naik lagi. Berarti di sini juga bisa dibilang juga di sini terbentuk lower high-nya juga ya. Oke, saya ya seperti ini ya, berarti ini adalah jalurnya. Nanti pun kalau semua dia turun ya, turunnya mungkin mantul ke area sini dan kemudian dia naik lagi. Jadi seperti ini kalau jalurnya. Kalau nanti sumpah dia nggak nguat sampai ke atas ini, bisa jadi kalau dia turun pun dia akan bergerak seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari MA-nya sudah menarik, dan kemudian kalau dari keadaannya atau posisi saat ini juga sudah menarik ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trend downturn-nya, dan kemudian dia juga sudah membentuk apa ya istilahnya, membentuk formasi uptrend, di mana dia sudah membentuk lower yang sudah semakin meninggi, atau bisa bilang lower high yang semakin banyak ya. Di sini lower high pertama, lower high kedua, dan kemudian sudah ada lower high yang ketiga di sini, di mana supportnya sudah semakin lama semakin meninggi ya. Dan di sini juga kalau saya buat di sini, ternyata di sini kebetulan ya, tadi ya nggak ada yang kebetulan, tapi ternyata di sini support trend uptrend ini sejajar dengan MA 50-nya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih aman untuk kita hold saham INDF ini, dimana target selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 7.425, dimana itu adalah area resisten sebelumnya juga di sini di tahun 2020 ini ya. Oke, berarti ada dua sentuhan di sini ya. Di sini resistennya di tahun 2020 juga di bulan Oktober, dan kemudian ada sentuhan lagi di sini di bulan Novembernya, Oktober November, jadi selisih 1 bulan ya di sini ya. Oke, berarti seperti itu. Jadi untuk targetnya selanjutnya ada di harga ya, di harga 7.425. Jadi mungkin berapa persen lagi kurangnya ke situ. Kurang sekitar 3% lagi. Tapi kalau semua 7.000 berapa tadi? 7.425 di breakout, mungkin target selanjutnya adalah di harga 8.000 ini, di mana itu adalah area resisten juga, di mana di situ di tahun 2020 di bulan September ya, di harga 8.000 ini. Berarti dia akan kalau nge-breakout area resisten ini, dia akan lanjut ke harga 8.000-an. Tapi kalau semua dia reject, dia akan kembali ke area support sebelumnya, bisa ke harga 7.000-an atau mungkin ke support trendline uptrend ini atau ke MA 50-nya ini ya. Oke, jadi untuk kalian masih punya, masih aman untuk kita hold. Dan kalau kita yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Di sini kita masuk di harga 7.200, dan kemudian batasan cut loss kita maksimalkan di bawah MA 200-nya di sini. Dan resisten target kita mungkin di sini ya, di harga 7.425 dengan presentasi
3,13%. Berarti bisa dibilang kurang baik ya, dimana batasan cut loss kita sudah lebih dari 10%, dan kemudian untuk target take profit kita cuma 3% terdekatnya. Jadi untuk saran saya, untuk saham INDF ini mending kita tunggu aja dia kembali ke area-area supportnya. Misal dia kembali ke support trendline afternya ini, atau kembali ke support struktur ini juga bisa dibilang cukup. Coba di sini, oke, masih bagus ya. Jadi kalau semua nanti dia kembali ke area support struktur ini, misal di harga 7 ribuan, jadi batasan cut loss kita itu cuman 8% atau masih di bawah 10% ya. Jadi masih aman, dan untuk target take profit kita jadi bisa dibilang sudah lebih dari 5%. Nah, di sini baru aman ya. Jadi kita bisa tunggu aja dia kembali ke harga 7 ribuan, atau kita tunggu aja dia breakout sekalian di atas harga ini ya. Jadi kita ambil di harga 7.425, misal kita ambil di harga 7.450, batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, dan target kita di resisten ini di harga 8 ribuan. Jadi kalau kita masuk di harga 7.450, kita menggunakan teknik buy on breakout. Ketika dia sudah breakout dari resisten 7.425 ini, anggap aja kita masuk di harga 7.450, dan batasan cut loss kita satu tick di bawah area sini ya, di harga 7.350. Batasan cut loss kita dengan persentase cut loss kita masih di bawah 2% ya, atau bisa lebih tepatnya cuman 1,34%, dan resisten kita di harga 8.000 dengan presentasi 7,38%. Oke, seperti itu ya untuk saham INDF ini secara teknikalnya. Jadi untuk yang masih punya, masih aman untuk kita hold, di mana dia sudah sangat-sangat menarik ya. Di sini sudah terbentuk pola golden cross, dan kemudian struktur afternya sudah mulai terbentuk ya. Selanjutnya kita akan melihat ada saham Wika. Oke, saham Wika ini juga sama ya, dimana di sini yang digadang-gadang selama ini banyak yang nanya gimana saham Wika, gimana saham Wika. Nah, di sini juga sama, ternyata saham Wika ini gagal membentuk lower low selanjutnya, dimana kalau kita lihat di sini, ya di sini saya akan memberikan pandangan aja lower low-nya. Di sini saya akan buat lower low. LL itu adalah artinya lower low ya, di sini lower low. Oke, di sini lower low selanjutnya. Di sini lower low selanjutnya, kemudian di sini juga lower low, kemudian di sini juga terbentuk lower low lagi. Oke, di sini ternyata bukan lower low ya, di lower low-nya ada di sini. Oke, di sini, dan kemudian ternyata di sini di area ini dia ternyata gagal membentuk lower low selanjutnya, dan bisa dibilang setara atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan lower low yang ini. Oke, jadi di sini kalau kita tandain seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau saya blok seperti ini, maka ini adalah ciri-ciri saham yang akan mengakhiri fase downtrend, di mana dia gagal membentuk lower low selanjutnya, atau bisa dibilang gagal membentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Dan kemudian benar saja di sini didukung dengan keadaan yang lain, di mana dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya di sini ya. Nah, di sini juga sebelumnya sudah pernah nge-breakout di sini. Sudah pernah sempat breakout di area sini, dan kemudian dia ternyata kembali masuk lagi ke dalam kandang ini lagi, atau bisa dibilang kembali masuk ke resisten trendline downtrendnya. Dan kemudian di sini dia baru breakout dengan volume yang cukup kuat ya, di tanggal 23 Juni kemarin, dan kemudian tambah lagi di tanggal 24 Juni kemarin, di mana di sini volumenya juga cukup menguat lagi ya. Dimana walaupun dari candlenya cuma naik sekitar 2,63%, tapi dari volumenya cukup menarik ya di sini ya. Dan kemudian di sini dia retest hari ini di tanggal 27 Juni ini, dimana dia minus 0,51%, tapi kalau bisa dibilang volumenya di sini masih lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya. Dan kemudian di sini juga masih berada, atau walaupun dia minus atau penurunan, tapi tetap masih berada di atas MA50 ya, berarti di sini masih aman ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari area resisten terdekatnya dari support strukturnya atau dari resisten strukturnya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, kalau kita jeli, kalau kita sudah terbiasa melatih teknikal atau skill technical analisis kita akan dengan mudah mencari area support dan resisten. Jadi kita hanya perlu terus berlatih, dan lama-kelamaan kita akan mudah mencari area-area ini ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ada area support sebelumnya ketika dia turun, dan kemudian di sini sempat terpantul, dan kemudian dia akhirnya turun lagi di sini. Oke, di sini adalah area supportnya. Dan kemudian di sini juga bisa dibilang adalah area resistennya di sini di tanggal 21 April ini ya, dimana dia di sini turun, di breakdown di sini ya, supportnya di breakdown,
dan kemudian dia di sini retest untuk menjadikan area resisten, dan kemudian di sini retest lagi jadi resisten, dan kemudian di sini juga menjadi area resisten kembali, dan kemudian akhirnya dia turun lagi di sini, dan kemudian saat ini dia sudah bisa dibilang sudah breakout ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia masih terjaga ya, dimana batas bawahnya area support, area resisten ini batas bawahnya di harga 970, dan kemudian di candle ini dia closingnya di harga 970, berarti dia masih berada di area support yang sebelumnya adalah area resisten ini. Oke, berarti untuk kalian yang masih punya saham Wika ini masih aman ya, jadi pola reversalnya masih aman. Jadi kalau kalian mau keluar, silahkan keluar ketika dia ngejebol area ini lagi ya, di harga 895 ini. Berarti kalau semua dia ngejebol harga 895 ini, berarti dia akan membentuk lower low yang baru lagi, atau bisa bilang pola reversalnya akan gagal ya kalau dia ngejebol harga 895 ini. Tapi di sini juga bisa dibilang masih aman ya, jadi karena dia masih tetap berada di atas MA50-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik sampai ke MA200-nya ini. Kalau kita lihat di sini, di area sini juga ada area support juga sebelumnya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ya, dimana itu adalah area support sebelumnya. Kalau kita lihat sendiri juga di sini ternyata ada terbentuk pola double top ya di sini ya. Sini double, ini top pertamanya, dan kemudian di sini top keduanya, dan terbentuk pola double top seperti ini, dan kemudian dia di breakdown ya, support di sini di breakdown, dan kemudian sempat lagi di breakout lagi ya. Oke, dan kemudian dia lanjut turun. Nah, jadi target selanjutnya untuk saham Wika ini adalah di area sini ya, di harga 1075. Di sini juga ada MA200 yang berfungsi juga menjadi area resistennya. Oke, jadi target selanjutnya adalah di sini. Coba kita lihat di sini untuk yang masih punya, jadi kita akan kemungkinan akan ada kenaikan lagi sekitar 10,04% ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya apakah masih menarik di sini. Oke, di sini target kita di sini, dan batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah sini ya. Oke, seperti ini ya. Berarti kalau kita masuk di harga 970, di mana closingnya di candle ini, dan kemudian batasan cut loss kita buat satu tick di bawah area sini ya, di harga 890, di mana kalau dia menembus harga 895 ini, berarti dia membentuk atau terjadi lower low selanjutnya, atau support yang semakin merendah dibandingkan dengan support selanjutnya sebelumnya. Berarti di sini pola reversalnya akan gagal, di mana dia membentuk ternyata dia akhirnya membentuk support yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi kita maksimalkan aja di sini, di mana di sini juga masih di bawah 10% ya, jadi masih aman. Dan untuk target kita di harga 1070 dengan presentasi 10,31% ya. Berarti masih bagus ya, di mana batasan cut loss kita masih di bawah 10%, dan kemudian target terdekat kita juga sudah mencapai 10% ya, untuk target take profit kita. Oke, jadi masih bagus ya untuk saham Wika ini, dimana dia sudah memberikan indikasi bahwa dia akan memulai fase uptrendnya dan mengakhiri fase downtrendnya untuk saham Wika ini. Jadi silahkan dari kemarin yang sudah menanti-nanti ingin masuk ke saham Wika ini, silahkan masuk, dimana dia sudah mulai menarik ya, atau memberikan pola yang sudah mulai menarik untuk kita lirik ya. Selanjutnya ada saham EMTK. Oke, EMTK ini ternyata dia bisa dibilang ya masih gimana ya, masih mengkhawatirkan ya polanya, dimana di sini kalau kita lihat di sini terbentuk pola dead cross, di mana MA50 memotong ke bawah MA200, dan kemudian kalau kita lihat di sini strukturnya juga sudah terbentuk lower low ya, dimana itu adalah lower high sebelumnya, di sini adalah lowernya, dan kemudian di sini terbentuk lower high-nya pertama, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang kedua, dan ternyata di sini dia gagal mantul ya, tapi malah membentuk support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi di sini terbentuk lower low-nya, jadi indikasi bahwa saham ini akan memulai atau memasuki fase downtrendnya. Tapi di sini kalau kita lihat di sini dia masih ada support, apa istilahnya, support terkuatnya ya, dimana di sini kalau kita lihat di tahun 2020 ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini Desember 2020, dan kemudian di breakout di sini, dan kemudian dia sempat pernah retest di area sini ya, di tanggal 13 Oktober di 2021, dan kemudian dia menaik tinggi sampai ke harga 3000-an. Di sini bisa kita lihat di sini ternyata dia naik sekitar berapa persen ini? Sekitar 100%-an ya.
Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham MTK ini, kita masih ada harapan di sini ya, di area sini. Jadi selagi dia belum menembus harga 1445 berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua 1445 ini ditembus juga, ya udah mending kita keluar dulu aja, di mana berarti dia fase downtrendnya atau penurunannya akan semakin menguat lagi dari saham MTK ini. Semoga aja dia ketika menyentuh harga 1445 ini kembali dia mantul lagi, dimana batas atasnya adalah di harga 1510 juga ya. Oke, jadi kita pantau aja di harga 1510 dan di harga 1445. Selagi belum menembus harga 1445 masih aman untuk kita hold. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham MTK ini, saya sarankan ya jangan masuk dulu ya, jangan, kita tunggu aja dulu dia pergerakannya akan seperti apa. Apakah dia akan kembali naik ke harga 1740 ini ataukah dia kembali turun ke area sini ya. Jadi kalau turun ke area sini dia masih ada sekitar 11%-an lagi ya. Jadi kita pantau aja dulu sampai dia kembali ke area sini baru kita bisa mulai entry ya. Dimana kalau kita lihat di pola sebelumnya di tahun 2021 dia memantul ketika menyentuh area sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita pantau aja dulu pergerakan saham MTK ini seperti apa. Dan selanjutnya kita akan lihat saham JPFA. Oke, kita lihat JPFA ini ternyata juga sama ya polanya, dimana seperti saham apa tadi ya, saham Wika tadi ya, dimana di sini bisa kita lihat dia gagal lagi membentuk lower low selanjutnya, dimana di sini dia ini adalah lower sebelumnya dan kemudian di sini sudah terbentuk lower low. Dan kemudian di sini ternyata dia tidak membentuk lower selanjutnya atau lower low selanjutnya, dan kemudian dia naik, dan kemudian di sini bisa dibilang dia malah nge-breakout area resisten trendline downtrend ini. Kalau kita lihat seperti ini adalah resisten awalnya. Kalau saya hapus dulu ini, di sini resisten awalnya, resisten keduanya yang semakin lama semakin turun ya. Dan kemudian di sini resisten ketiga, resisten keempat, resisten kelima, 6, 7 di sini. Di ketujuh ini dia sempat nge-breakout ya, tapi kemudian dia kembali turun lagi. Dan kemudian di sini dia akhirnya di breakout ya kemarin di tanggal 24 Juni kemarin, dan kemudian di tanggal 27 Juni ini dia menguat lagi sekitar 1,29%, tapi masih tertahan di bawah MA 200-nya. Berarti di sini bisa dibilang dia sudah mulai menarik ya untuk polanya, di mana dia sudah berhasil nge-breakout dengan volume yang cukup baik di sini, nge-breakout MA 50-nya, dan kemudian di sini juga berhasil nge-breakout resisten trend downtrendnya dengan volume yang bagus juga. Dan kemudian saat ini tetapi masih ada PR ya, masih ada PR, dia masih terhalang di MA 200-nya. Dan kemudian di sini kalau area ini saya panjangkan seperti ini, nah di sini juga berarti sudah di breakout ya area ini kembali, di mana area ini adalah area support sebelumnya di sini ya. Di sini sempat menjadi area resisten dan kemudian di sini jadi support 1 2 3 4 5 jadi support, dan kemudian saat ini dia sudah berhasil di breakout ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham JPFA ini masih sangat-sangat aman sekali untuk kita hold selagi dia masih berada di atas atau untuk secara gampangnya selagi dia masih berada di atas MA 50-nya. Jadi kalian munculkan aja MA 50-nya. Selagi dia masih berada di atas MA 50 berarti dia masih valid akan bergerak reversal ya. Tapi kalau semua nanti MA 50 ditembus juga, mending ya udah, kalau posisinya sudah cuan ya mending dibungkus aja dulu cuannya. Kalau posisinya masih rugi ya udah amankan aja aset yang masih kita punya daripada dia harus kembali lagi ke harga 1315 ini ya. Oke, dan untuk kalian kita yang belum punya, apakah kita bisa mulai entry di saham ini? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, kalau kita masuk di harga 1565 dan batasan cut loss kita di bawah satu titik di bawah MA 50-nya, dan kemudian untuk target terdekat kita ada di area resisten ini ya. Sini. Dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Coba kita lihat dulu di sini. Saya hilangkan dulu MA 50 dan MA 200-nya. Di sini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 14 Maret, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resisten lagi di tanggal 6 April kemarin, dan kemudian berarti target kita selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 1695 dengan presentasi take profit kita adalah 8,31%, dan batasan cut loss kita maksimalkan di bawah MA 50-nya aja ya. Jadi kalau MA 50 sebelum ditembus berarti walaupun dia turun masih aman, jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut terbentuk pola reversalnya. Jadi nanti mungkin kalau dia seumpama dia turun dan akan seperti ini dan kemudian dia akan kembali naik lagi, baru dia naik ke atas ini. Jadi dia akan terbentuk pola lower high-nya. Di sini kalau bisa kita lihat di sini sudah terbentuk lower high juga ya. Sini lower high. Nah,
Nanti kalau seumpama dia turun tetapi masih berada di atas MA50-nya, berarti di sini adalah lower high yang keduanya. Di sini berarti struktur uptrendnya mulai terbentuk dan selanjutnya akan membentuk lower high selanjutnya ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang belum punya, jadi masih aman untuk kita masuk. Dimana kalau kita masuk sendiri di harga closingnya di harga 1565, batasan cut loss kita di harga 1465 di bawah MA50-nya, atau yang pasti ini angkanya bisa berubah ya, karena MA50-nya juga akan bergerak ke atas ya. Nah, jadi di sini kita akan mengikuti MA50-nya aja, mungkin lama-kelamaan dia akan di harga 1500-an MA50-nya. Tapi untuk targetnya untuk saat ini sendiri di harga 1465 dengan presentasi 6,39%, dan untuk target kita di harga 1695 dengan presentasi 8,31%. Tentunya masih atau bisa bilang cukup menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan target terdekat kita juga sudah lebih dari 5%. Dan kemudian kalau seumpama area sini ditembus atau di harga 1705 ditembus, target selanjutnya adalah di area sini ya, di harga 1790. Jadi ada kemungkinan kalau lanjut ke sini kita akan dapat sekitar 14%-an, dan kemudian untuk resisten selanjutnya mungkin di area sini ya, di harga 1955. Jadi sekitar persentasenya akan kita dapat kalau kita belum jual, dengan persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 25,24%-an. Oke, jadi seperti itu ya untuk pandangannya ke depannya saham JPFA ini kemana kalau seumpama dia tetap valid di struktur uptrendnya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah selesai kita analisis bersama, ada 6 saham ini sudah kita analisis bersama. Kita analisis secara teknikal analisisnya aja ya. Jadi silahkan kalian bisa gunakan analisis yang lain untuk menguatkan teknikal analisis ini. Tentunya sekali lagi tidak saya sarankan untuk langsung ambil gitu aja atau menelan mentah-mentah aja informasi ini. Ini bukan ajakan jual atau ajakan beli. Silahkan kalian bisa pertimbangkan lagi dengan matang ya, dimana semua keputusan ada di tangan kita atau di tangan kalian masing-masing ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk bisa like video ini dan komen kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.